Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang melaporkan dan memonitoring tindak lanjut hasil audit yang bersumber dari buku Ikatan Bankir Indonesia. Saya Ida Kurniastionanda dengan NIM 171000123. Untuk yang pertama yaitu laporan hasil audit. Laporan hasil audit dilakukan oleh auditor setelah melakukan kegiatan audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Untuk standar laporannya, yang pertama yaitu laporan harus tertulis. Yang kedua yaitu laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Ketiga, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Keempat, laporan harus objektif. Kelima, laporan harus konstruktif. Keenam, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau CAE. Untuk yang ketujuh yaitu laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu laporan dituangkan secara sistematis. Untuk materi laporan sendiri, materi atau isi laporan harus cukup dan jelas dan dapat diperoleh suatu laporan informatif dan efektif. Untuk materi laporan antara lain, untuk yang pertama yaitu tujuan, luas, dan pendekatan audit. Kedua yaitu temuan audit. Ketiga, kesimpulan auditor internal atau hasil audit. Keempat, pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan yang disepakati. Yang kelima yaitu rekomendasi auditor internal. Keenam, tanggapan auditor. Dan yang terakhir yaitu hasil pengecekan komitmen audit. Nama saya Rosita Dwi Sakti dengan NIM 171600020. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai proses penyusunan laporan. Yang pertama, kompilasi dan analisis temuan audit. Yang kedua, konfirmasi dengan audit. Yang ketiga, diskusi dengan CAE. Yang keempat, diskusi dengan audit. Yang kelima, review laporan. Penyampaian laporan. Yang pertama, laporan audit internal harus disampaikan oleh CAE kepada Direktur Utama, Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan Audit untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Yang kedua, Direktur Utama dan Dewan Komisaris penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. Yang ketiga, jika terhadap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya kepada Bank Sentral. Yang keempat, penyampaian laporan kepada pihak ketiga. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, maka CAE harus mempertimbangkannya dengan adanya potensial resiko bagi perusahaan dan telah berkonsultasi dengan manajemen senior maupun bagian legal perusahaan serta telah melakukan pembatasan terhadap pemakaian laporan hasil audit. Memonitor tindak lanjut hasil audit, CAE harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan audit. Yang kedua, karena memantau tindak lanjut hasil audit ini sangat penting serta berperan dalam mendukung efektivitas serta efisiensi hasil audit yang telah dilakukan. Nama saya Roza Rizky Maulina, nomor NIM 171600129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Teknik yang digunakan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut adalah yang pertama, rekomendasi yang diberikan kepada manajemen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut. Yang kedua, selalu mendapatkan progres tindak lanjut secara periodik dari manajemen untuk mengevaluasi status implementasi rekomendasi. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari unit lain yang bertanggung jawab menindaklanjutinya. Yang keempat, melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai status tindak lanjut rekomendasi audit. Selanjutnya yaitu analisis kecukupan tindak lanjut. Setelah hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan auditi. Auditor intern harus dapat menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan sesuai dengan yang dimaksud, atau Dewan Direksi atau Dewan Komisaris telah memahami dan memperhitungkan resiko yang akan terjadi bila tidak melakukan tindakan perbaikan atas masalah yang diungkap di dalam audit. Yang selanjutnya yaitu pelaporan tindak lanjut. Hal-hal penting dari analisis yang telah dikomunikasikan dengan auditi dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
serta disampaikan juga kepada Direktur Kepatuhan meliputi yang pertama masalah yang dihadapi auditi, yang kedua komitmen serta rencana tindak lanjut, yang ketiga target waktu penyelesaian, yang keempat kewajiban pelaporan berkala atas kemajuan tindak lanjut perbaikan. Saya Imro'atul Mufidah, NIM 1760141, akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dengan menganalisis sebagai berikut. Analisis penyebab belum realisasikannya tindak lanjut perbaikan atas hasil audit sesuai dengan komitmen perlu dilakukan. A. Tingkat signifikasi dari laporan hasil audit. B. Besarnya upaya dan biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan lanjut. C. Kemungkinan dampak yang terjadi apabila tindakan perbaikan tersebut tidak dilakukan. D. Tingkat kesulitan atas tindak lanjut perbaikan. E. Jangka waktu yang digunakan. Hal-hal yang terkait pemantauan tindak lanjut yang perlu mendapatkan perhatian adalah 1. Prosedur pemantauan. 2. Ringkasan eksekutif. 3. Jadwal memantau hasil audit. 4. Sumber daya pelaksanaan memantau hasil audit. 5. Kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. Cara memantau hasil audit yang berkala. A. Mewajibkan melaporkan status tindak lanjut dari audite secara berkala yang dicantumkan dalam laporan hasil audit. B. Enforcement secara berkala atas upaya tindak lanjut yang dilakukan audit. C. Membuat laporan berkala atas hasil tindak lanjut seluruh temuan dan atau rekomendasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.